rintangan yang berasal dari setan. Nah, di pertemuan yang lalu kita membahas bahwa di dalam diri manusia itu terdapat 3 seruan. Seruan yang pertama berasal dari malaikat, seruan yang kedua berasal dari setan, yang berasal dari malaikat itu yang disebut dengan ilham. Kemudian yang berasal dari setan yang dikenal kemudian dengan was-was. Kemudian yang ketiga adalah ajakan atau seruan yang berasal dari hawa nafsu yang cenderung menuju kepada hal-hal yang bisa mendatangkan bencana, karena hawa nafsu itu seruannya selalu mengajak manusia untuk memenuhi keinginan-keinginan syahwatnya, baik keinginan yang sifatnya baik atau yang sifatnya buruk. Kemudian selanjutnya, summa i'lam ba'da hadhil muqaddimah. Lalu kata Imam Ghazali, ketahuilah setelah pendahuluan yang kita bahas ini mengenai bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati manusia, ketahuilah setelah hal yang kita bahas ini, annal khawatira hiya atharun tahdutsu fi qalbil abdi. Sesungguhnya lintasan-lintasan yang ada di dalam hati manusia itu sebetulnya merupakan gejala-gejala yang terjadi pada diri seorang hamba. Jadi lintasan itu sebetulnya dampak dari seruan-seruan yang masuk ke dalam diri seorang hamba. Karena adanya ajakan-ajakan tadi, baik ajakan itu berasal dari Allah, seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam hati manusia. Kadang-kadang Allah membentikkan ke dalam hati manusia, atau seruan dari malaikat, atau seruan dari setan, atau seruan dari ajakan dari hawa nafsu, itu yang kemudian menimbulkan lintasan-lintasan yang ada di dalam diri manusia, yang lintasan itu kadang-kadang terjadi setelah seruan itu, tapi kemudian dinisbatkan kepada seruan itu. Nah, makanya ini kita akan bahas ini ya. Nah, tab'athuhu 'alal af'al wat turuq. Lintasan-lintasan itu timbul di dalam diri manusia yang menjadikan manusia itu memiliki inisiatif untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan. Pertamanya timbul dari lintasan tadi yang memberikan inisiatif kepada manusia untuk mengerjakan sesuatu yang terlintas di dalam dirinya itu yang memotivasi dia untuk mengerjakan sesuatu, atau sebaliknya untuk meninggalkan sesuatu. Nah, jadi ketika terdengar ajakan itu, sebetulnya di dalam diri manusia itu ajakan itu merupakan lintasan, dan ada jiwa manusia sendiri, hawa nafsu manusia yang kemudian nanti saling berperang yang satu dengan yang lain, dan kemudian itu yang menimbulkan lintasan-lintasan wa tad'uhu ilaiha, dan mengajak manusia tersebut untuk mewujudkan lintasan-lintasan tadi. Wa summiyat khawatir littirabiha. Disebut lintasan-lintasan itu di dalam bahasa Arab disebut dengan khawatir. Disebut dengan khawatir karena littirabiha, karena gerakan-gerakan yang terjadi
Al-ittirab itu sesuatu yang tidak mapan atau sesuatu yang terus bergerak. Nah, lintasan itu dalam bahasa Arab disebut dengan khawatir, jamak dari khatir, yaitu karena khatir itu bermakna sesuatu yang terus bergerak atau berubah-ubah atau berganti-ganti. Itu sebabnya lintasan itu dalam bahasa Arab disebut dengan khawatir, seperti min khataratir rih wa nahwiha, seperti gerakan-gerakan dari angin. Itu juga disebut dalam bahasa Arab dengan khawatirur rih, lintasan angin atau gerakan angin. Disebut lintasan angin atau gerakan angin karena arah angin itu berubah-ubah terus. Begitu juga lintasan hati manusia itu dalam beberapa saat itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Bahkan dalam beberapa saat itu akan mengalir banyak sekali lintasan di dalam hati manusia. Bahkan karena banyaknya lintasan itu kadang-kadang ada lintasan yang kita tidak mengetahui mengendap di dalam diri kita secara mengendap di dalam diri kita dan kita tidak menyadarinya karena banyaknya lintasan-lintasan tadi. Wa hudutsuha jami'an fil qalbil 'abd bil haqiqah minallah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya adanya lintasan-lintasan itu di dalam hati manusia, timbulnya lintasan-lintasan tersebut di dalam hati manusia itu pada hakikatnya munculnya karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang membiarkan lintasan-lintasan itu ada di dalam diri manusia kan. Dan memang bentuk manusia ini yang sangat kompleks sekali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan lintasan-lintasan itu di dalam diri manusia. Lakinnaha arba'atu aqsam. Tapi kalau mau dipilah-pilah lintasan tadi, maka lintasan-lintasan itu bisa dikelompokkan menjadi 4 macam atau 4 kelompok. Di antara lintasan-lintasan itu ada 4 kelompok lintasan-lintasan yang mengalir atau bergerak atau berubah-ubah di dalam hati manusia. Nah, apa saja kelompok lintasan-lintasan tadi? Minha ma yuhdithuhu Allah ta'ala fil qalbi ibtidaan. Di antaranya lintasan yang ditimbulkan oleh Allah, dimunculkan oleh Allah. Allah sendiri yang memunculkan lintasan tadi di dalam hati manusia. Ibtidaan artinya tidak murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memulai lintasan tadi. Nah, fayugalu lahu al-khatir faqat. Dalam ilmu tasawuf atau dalam ilmu mengenai jiwa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, lintasan yang muncul berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka juluki dengan khatir. Satu lintasan yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, lintasan itu ada yang sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lintasan yang sumbernya dari Allah disebut dengan khatir. Sesuatu yang melintas ibtidaan murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menimbulkan sebab-sebab dari lintasan tadi. Jadi murni langsung Allah subhanahu wa ta'ala menghembuskan lintasan atau membentikkan, menimbulkan lintasan di dalam hati manusia. Jadi kadang-kadang di antara banyaknya lintasan yang di dalam hati manusia, kadang-kadang lintasan itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama,
lintasan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang dijuluki dengan khatir. Khatir jamaknya khawatir. Kemudian wa gismun yuhdithuhu muwafagan li tab'il insan. Kelompok berikutnya adalah memang sebetulnya sumbernya semua dari Allah Subhanahu wa taala ini ya. Lintasan yang ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tabiat manusia. Tabiat keinginan manusia. Keinginan manusia itu apa? Keinginan manusia itu seperti yang sudah kita bahas, keinginan yang ada di dalam diri manusia ini, keinginan hewani ya, itu memang condong kepada hawa nafsu, kepada hal-hal yang bisa memuaskan hawa nafsunya untuk meraih kelezatan duniawi. Nah, kadang-kadang lintasan ini ditimbulkan sesuai dengan tabiat manusia itu. Tabiat dasar manusia yaitu hawa nafsu, makanya dia lintasan yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu disebut fayuqalu lahu hawan nafs. Yunsabu ilaiha, dinisbatkan kepada hawa nafsu tersebut, kepada tabiat manusia itu. Jadi yang pertama, lintasan yang dimunculkan oleh Allah, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lintasan yang dibiarkan timbul oleh Allah di dalam diri manusia sesuai dengan hawa nafsu. Sesuai dengan hawa nafsu. Yang pertama disebut al-khatir, yang kedua disebut hawan nafs. Yang ketiga, wa gismun yuhdithuhu ugaiba da'watil mulhim. Yang ketiga adalah lintasan yang ditimbulkan sesaat setelah bisikan yang berasal dari malaikat. Jadi lintasan yang timbul sesaat setelah bisikan-bisikan malaikat, kemudian timbul lintasan di dalam hati manusia itu. Nah, lintasan yang ketiga ini fayunsabu ilaihi wa yugalu lahu al-ilham. Karena malaikat yang membisikkan disebut mulhim, maka lintasan ini kemudian yang dijuluki dengan ilham. Nah, inilah yang disebut dengan ilham di dalam ilmu ini. Nah, saya ulangi lagi. Jadi ada lintasan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hawa nafsu, yang ketiga lintasan yang timbul setelah bisikan malaikat, ini yang disebut dengan ilham. Kemudian wa gismun yuhdithuhu ugaiba da'wati syaitan. Kelompok yang keempat adalah lintasan hati yang ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, di dalam diri manusia sesaat setelah ajakan setan, setelah bisikan setan. Kita ketahui bahwa di dalam hati manusia ada dua celah, tempat malaikat berbisik di sebelah kanan, tempat setan berbisik di sebelah kiri, seperti yang disebutkan di dalam riwayat. Nah, lintasan yang timbul sesaat setelah bisikan atau ajakan dari setan, fayunsab ilaihi wa yugalu lahu al-waswasah, lintasan itu dinisbatkan kepada setan, makanya kemudian wasusah, yugalu lahu wasusah, atau disebut atau dijuluki dengan wasusah atau waswas, itu ya, yang dikenal dengan waswas. Karena timbul setelah bisikan dari setan. Nah, taunya ini bisikan setan atau bisikan malaikat, nanti kita akan mempelajari itu. Tapi yang penting kita memahami dulu bahwa lintasan yang pada hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 4 macam. Ada 4 macam. Jadi sebetulnya ada perbedaannya.
Makanya dikelompokkan itu agar kita bisa mengklasifikasikan nanti ini lintasan yang sumbernya murni dari Allah, atau ini lintasan yang disebut dengan hawa nafsu, atau ini lintasan yang muncul setelah ajakan dari mulhim yang kemudian dikenal dengan ilham, atau ini lintasan yang muncul dari setan, makanya kemudian disebut dengan wasusa atau waswasah. Nah, wa tunsab ilaihi bi annaha khawatir minasyaitan. Disebut dinisbatkan kepada waswas itu karena lintasan-lintasan ini sebetulnya berasal dari setan. Wa innama hiya fil haqiqah haditsatun inda da'watihi, karena lintasan itu muncul gejala dari ajakan setan. Setelah ajakan setan, maka lintasan ini kemudian dinisbatkan kepada setan, kemudian yang disebut dengan waswas atau wasusah. Fahuwa kasabab fi dzalika, maka setan itu menjadi penyebab munculnya lintasan tadi. Walakinnahu tunsab ilaihi, sebetulnya setan itu hanya penyebab munculnya lintasan ini, tapi karena lintasan ini muncul akibat bisikan setan, maka lintasan itu kemudian dinisbatkan kepada setan tadi, makanya disebut dengan wasusa atau waswasah. Fahadihi arba'atu aksam minal khawatir. Inilah 4 macam atau 4 kelompok lintasan yang ada di dalam diri manusia, yang ada di dalam jiwa manusia. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang ada di dalam diri manusia, lintasan itu ada 4, hanya ada 4 ini. Yang pertama, murni bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lintasan yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu, yang bersumber dari Allah disebut khatir, yang sesuai dengan hawa nafsu disebut hawa nafas. Kemudian lintasan yang timbul sesaat setelah ajakan malaikat, al-mulhim, yang disebut dengan ilham. Lalu lintasan yang keempat adalah lintasan yang muncul setelah ajakan dari setan, karena penyebabnya setan, maka lintasan ini disebut lintasan setan atau waswasah atau waswasah tadi. Nah, tsumma i'lam ba'da hadat taksim. Untuk apa sih saya mengetahui lintasan-lintasan ini? Supaya saya bisa membedakan sumber lintasan yang ada di dalam diri saya ini. Nah, untuk apa saya mengetahui sumbernya? Sebab kita nanti akan mengetahui lintasan ini termasuk lintasan yang baik atau lintasan yang buruk. Nah, kemudian lintasan ini harus kita turuti atau harus kita jauhi. Kalau kita tahu sumbernya, nanti kita bisa mengambil sikap dari lintasan-lintasan tadi. Sebab sebagian orang tidak bisa mengambil sikap atas lintasan-lintasan yang mengalir di dalam hatinya, kemudian menjadikan dia kadang-kadang meninggalkan lintasan yang benar dan memenuhi lintasan-lintasan yang seharusnya tidak boleh dipenuhi, atau kadang-kadang menghabiskan waktunya untuk melayani lintasan-lintasan yang seharusnya tidak perlu dilayani. Jadi cuma was-was saja di dalam hati yang menghabiskan waktunya dan menghalangi dia untuk memanfaatkan waktunya tadi melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini pentingnya kita mengetahui lintasan-lintasan ini. Nah, tsumma i'lam ba'da hadat taksim. Setelah kamu memahami pengelompokan 4 lintasan yang ada di dalam yang melintas di dalam hati manusia, maka ketahuilah hal ini. Annal khatir, sesungguhnya
lintasan yang dijuluki dengan al-khatir, yaitu alladzi min qibalillahi ta'ala ibtidaan, yang lintasan yang sumbernya murni muncul dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada sebab-sebab yang lain, muncul langsung dari Allah, sama Allah dimunculkan di dalam hati manusia. Lintasan yang sumbernya murni dari Allah subhanahu wa ta'ala, qad yakunu bi khair. Lintasan itu mungkin lintasan kadang-kadang merupakan lintasan yang baik. Jadi kalau lintasan yang baik berarti memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan. Lintasan itu mungkin kadang-kadang merupakan lintasan yang baik, ikraman wa ilzaman lil hujjah, sebagai kemuliaan bagi manusia tersebut yang dibentikkan lintasan oleh Allah di dalam hatinya. Kadang-kadang baik karena Allah ingin memuliakan manusia itu, atau ilzaman lil hujjah karena Allah ingin mengukuhkan hujjah, bukti di dalam diri manusia tersebut. Jadi kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung membentikkan di dalam diri manusia itu lintasan yang baik karena Allah ingin melindungi manusia tadi. Allah berkehendak melindungi manusia tadi, memuliakan manusia tadi, atau mengukuhkan bukti-bukti yang sudah diketahui oleh manusia tadi. Dengan lintasan yang dibentikkan oleh Allah, dia menjadi kuat, kuat keyakinannya atas bukti-bukti tersebut. Nah, jadi kadang-kadang Allah membentikkan lintasan yang baik ke dalam diri sebagian dari hambanya yang dia kehendaki. Waqad yakunu bisyarrin. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang lintasan yang bersumber dari Allah murni tersebut, kadang-kadang juga lintasan yang buruk. Berarti kalau lintasan yang buruk, lintasan yang mengajak manusia tersebut untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Nah, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala membentikkan ke dalam diri manusia itu lintasan yang buruk? Imtihanan, karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji hamba tersebut. Allah memberikan ujian ke dalam diri hamba tersebut. Jadi ketika seorang hamba itu mau naik kedudukan, Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau memberikan kedudukan ke dalam diri seorang hamba, ya Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba tersebut. Atau memang karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji tanpa embel-embel apa. Kadang-kadang kalau kita mencari hikmahnya, mungkin karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan ke dalam diri kita, supaya kita itu naik kelas. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian di dalam diri kita. Sebab dengan kita bisa mematahkan keinginan yang buruk, itu akan naik peringkat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang Allah menguji seorang hamba dengan menghembuskan di dalam hatinya lintasan yang tidak baik. Mau tahu sampai di mana, padahal dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tahu, tapi kita sebagai seorang hamba harus menjalani kehidupan ini dengan bermujahadah sebagai pembuktian kesungguhan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala menghembuskan ke dalam diri seorang hamba itu lintasan yang buruk, imtihanan. Imtihanan yaitu sebagai ujian bagi hamba tersebut, wa taghlidhan lil mihnah, atau memperberat ujian bagi hamba tadi. Karena nilainya lebih tinggi, Allah menambahkan
bisikan yang buruk itu untuk mempertebal dosis bisikan tadi. Dipertebal ajakannya, dosis ajakannya itu dipertebal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hamba itu bergulat dengan bisikan tadi, dan kalau dia bisa mematahkannya, maka dia bisa mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu ciri lintasan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang baik sebagai bentuk kemuliaan bagi hamba tersebut, atau kadang-kadang buruk sebagai ujian bagi hamba itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisikan yang sumbernya dari Allah yang dijuluki dengan khatir. Kemudian wal khatirul ladzi yakunu min gibalil mulhim, sedangkan lintasan yang bersumber dari malaikat al-mulhim yang memberikan ilham, la yakunu illa bi khair. Ini ciri-cirinya ya. Kalau tadi yang dari Allah itu bisa baik, bisa buruk. Kalau yang berasal dari malaikat, la yakunu illa bi khair. Kalau bisikan yang bersumber dari malaikat, tidak ada kecuali itu kebaikan. Jadi malaikat itu tidak pernah membisikkan keburukan. Malaikat itu hanya membisikkan kebaikan ke dalam hati manusia. Idh huwa nasihun mursyidun lam yursal illa lidzalika, sebab malaikat itu tidak diciptakan, tidak diutus oleh Allah kepada manusia kecuali sebagai penasehat atau pemberi petunjuk kepada manusia tadi. Jadi tidak ada malaikat yang menyesatkan manusia. Malaikat itu diutus oleh Allah mendekati manusia untuk membisikkan hal-hal baik, memberikan nasihat, memberikan petunjuk. Makanya kalau ada lintasan yang berasal dari malaikat, maka lintasan tadi pasti baik. Nah, terus bedanya lintasan kebaikan dari Allah, lintasan kebaikan dari malaikat, itu nanti akan kita pelajari. Tapi yang jelas kita mengetahui dulu bahwa lintasan itu ada 4, bisa dari Allah, bisa dari malaikat, bisa dari setan, bisa dari hawa nafsu. Kemudian kita mengetahui ciri-cirinya lintasan dari Allah itu bisa baik, bisa buruk. Lintasan dari malaikat itu pasti baik, pasti baik. Nah, membedakannya nanti akan kita pelajari, pelan-pelan kita pelajari. Nah, kemudian wal khatir alladzi yakunu min gibali syaitan la yakunu illa bi syarrin ighwa'an wal istizlalan. Sedangkan lintasan yang sumbernya dari setan, lintasan yang dari setan ini, lintasan ini tidak mungkin terjadi kecuali hanya lintasan yang buruk, yang menjadikan manusia itu tersesat atau tergelincir. Jadi setan itu tidak membisikkan sesuatu atau tidak menimbulkan lintasan di dalam diri manusia kecuali lintasan buruk yang menyesatkan dan menjadikan manusia yang tergelincir. Warubbama yakunu bil khair. Tapi boleh jadi lintasan itu juga timbul dari setan, lintasan yang bentuknya kebaikan, bisikan kebaikan. Ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Lintasan itu bisa jadi juga kebaikan, makron wastidrajan, sebagai bentuk makar bagi setan dan tipu daya yang menyesatkan manusia. Jadi kadang-kadang setan juga membisikkan sesuatu yang menimbulkan lintasan kebaikan di dalam diri manusia, tetapi kebaikan itu pada hakikatnya adalah keburukan, dengan tujuan keburukan. Jadi itu adalah tipu daya, dan kita sudah pernah membahasnya ini di pertemuan yang lalu. Nah, jadi
lintasan yang dari setan itu mirip dengan lintasan yang berasal dari Tuhan. Jadi bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau dari Allah, bisa baik karena Allah ingin memuliakan manusia tadi, bisa jadi buruk karena Allah ingin menguji. Cuma kalau lintasan dari setan itu bisa baik karena setan memiliki makar. Bisa baiknya pun itu adalah buruk karena dia mau menipu manusia, bentuknya bisikan kebaikan padahal di balik itu ada keburukan. Jika manusia tersebut menjalankan kebaikan yang disarankan oleh setan. Bisa juga berbentuk bisikan buruk karena memang setan itu fungsinya menyesatkan manusia. Hidupnya setan di alam semesta ini memang fungsinya ingin menyesatkan umat manusia dan menjadikan mereka tergelincir ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzi yakunu min gibalil hawan nafas, ini yang terakhir. Bisikan yang muncul atau timbul dari arah hawa nafsu yakunu bisyarrin wa bima la khaira fihi tamannu'an wa ta'assufan. Lintasan yang sumbernya dari hawa nafsu itu pasti bentuknya keburukan, tidak ada kebaikannya sama sekali. Karena hawa nafsu itu sifatnya mencegah seseorang berbuat baik, dia menghalangi orang untuk berbuat baik dan mengarahkan orang untuk melakukan mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, ta'assufan. Jadi hawa nafsu itu menjadikan membisikkan sesuatu yang menjadikan manusia itu tercegah melakukan kebaikan atau mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang menyimpang, sesuatu keburukan yang menyimpang. Sehingga kadang-kadang manusia itu kalau memperturuti hawa nafsunya, kita lihat dia bisa memuaskan hawa nafsunya sampai dengan cara yang tidak masuk di akal. Jadi hawa nafsu itu kalau kita beri celah sedikit, ya dia akan terus meminta yang lebih banyak, sehingga menjadikan tuannya itu nanti melakukan sesuatu yang bahkan lebih buruk daripada hewan. Kal an'am bal hum adall, kata Allah. Dia manusia tersebut akan sesat hidupnya seperti layaknya binatang ternak atau bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Jadi dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, ini 4 lintasan yang mengalir di dalam diri manusia, dan penjelasan dampak yang timbul dari lintasan tadi saya ulang lagi supaya kita tidak salah paham. Lintasan itu terkelompok menjadi 4. Yang pertama bersumber dari Allah. Lintasan itu mungkin baik atau buruk. Saya sudah jelaskan mengapa lintasan itu baik dan buruk. Baik karena Allah ingin memuliakan hamba tadi, atau buruk karena Allah ingin menguji. Yang kedua, lintasan yang berasal dari malaikat. Lintasan yang berasal dari malaikat tidak mungkin terjadi kecuali baik. Jadi lintasan yang berasal dari malaikat itu hanya lintasan kebaikan, karena malaikat itu diutus untuk memberi nasihat kepada manusia dan memberikan petunjuk. Yang ketiga, lintasan yang berasal dari setan. Lintasan itu mungkin baik karena setan sedang mengadakan makar, sedang merencanakan tipu daya, jadi baiknya pun adalah buruk. Atau memang lintasan itu lintasan buruk karena memang setan itu tercipta untuk menyesatkan manusia. Yang keempat adalah lintasan yang berasal dari hawa nafsu. Lintasan yang berasal dari hawa nafsu ini pasti buruk, karena hawa nafsu itu tabiatnya mencegah manusia untuk melakukan sesuatu,
mematahkan motivasi manusia untuk melakukan sesuatu kebaikan, tamannu'an, mencegah manusia gitu ya. Umpamanya kita mau sholat, ayo tidur saja, enak tidur. Mau sholat tahajud, enak tidur. Enak sekarang ini waktu enak tidur ya. Atau kita mau membaca Al-Quran, wah asik lihat media sosial saja lah, lewat buka WA aja lebih asik. Padahal baru saja kita mau baca Al-Quran. Hawa nafsu kita lebih asik mengajak kita, mendorong kita, mencegah kita untuk membaca Al-Quran, kemudian ta'assufan mengalihkan kita, mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang menjadikan kita tercegah melakukan hal baik, atau ta'assufan melakukan sesuatu yang menyimpang. Yang menyimpang, sesuatu yang menyimpang itu sesuatu yang keburukan, yang keluar dari batasan-batasan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak menyimpang itu yang masuk dalam lingkaran batasan-batasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah keluar dari batasan itu adalah sesuatu yang menyimpang, yang bersumber dari hawa nafsu, kadang-kadang bersumber dari hawa nafsu. Nah, walaqad wajadtu an ba'di salaf anna hawa nafs aidan qad yad'u ilal khair wal maksud minhu syarr kasyaitan fahadhihi anwa'uha. Kata Imam Ghazali, tapi aku juga pernah mendengar dari sebagian para salaf pendahulu yang saleh bahwa hawa nafsu itu sama seperti setan juga. Kadang-kadang mengajak orang melakukan suatu kebaikan tapi dengan tujuan yang buruk. Dengan tujuan yang buruk. Wallahu a'lam. Fahadihi anwa'uha, inilah macam-macam lintasan yang mengalir di dalam hati manusia dan dampaknya yang bisa baik atau bisa buruk seperti yang sudah kita bahas. Tsumma i'lam ba'da hadza, setelah kamu mengetahui 4 kelompok lintasan ini yang mengalir di dalam diri manusia, annaka muhtajun ila ma'rifati thalathati fusulin la budda laka minha albattah wa fiha al-maksud. Setelah kamu mengetahui 4 lintasan ini, maka kamu sangat penting bagimu untuk mengetahui thalathati fusulin, 3 pasal atau 3 bagian yang lain, yang wa fiha al-maksud, yang merupakan tujuan mengapa kamu harus mempelajari lintasan-lintasan ini. Setelah kamu mengetahui 4 kelompok tadi, nah sekarang kamu akan saya ajari, kata Imam Ghazali, 3 hal yang merupakan tujuan dari semua pembahasan yang baru saja saya sampaikan ini, kata Imam Ghazali. Ahaduha, yang pertama, al-farqu baina khatiril khair wa khatiris syarr fil jumlah. Yang pertama, bagaimana atau membedakan, yang pertama membedakan antara lintasan yang baik dan lintasan yang buruk secara umum. Secara umum itu lintasan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Mau sumbernya dari Tuhan atau bersumber dari setan atau dari hawa nafsu menurut sebagian salaf, atau dari malaikat. Secara umum lintasan itu hanya ada 2, baik atau lintasan buruk. Nah, bagaimana saya membedakan ini lintasan-lintasan yang baik atau ini lintasan-lintasan yang buruk? Ini tujuan dari perincian atau pengelompokan yang kita bahas tadi. Yang pertama, tujuan pertamanya bagaimana membedakan mana lintasan yang baik dan mana lintasan yang buruk. Supaya kalau itu lintasan baik, kita bisa terus memupuknya sehingga terwujud. Atau kalau lintasan yang buruk, kita bisa mengabaikannya, menjauhinya, atau memadamkannya supaya kita tidak jatuh kepada hal-hal yang sesat. Nah,
Tujuan yang kedua adalah al-farqu baina khatiri syar ibtidai au syaitani au hawai wa bimadza tufarriqu bainaha fa inna likulli wahidin minha daf'an min naw' akhar. Yang ketiga adalah mengetahui perbedaan antara lintasan buruk yang bersumber dari Tuhan atau dari setan atau dari hawa nafsu. Jadi yang kedua bisa membedakan, agar kita bisa membedakan tujuannya, lintasan buruk ini muncul sumbernya dari Tuhan untuk menguji, atau dari setan, atau dari hawa nafsu yang menyesatkan. Dan bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara membedakannya? Mengapa kita harus membedakan sumber dari lintasan ini? Fa inna likulli wahidin minha daf'an min naw'in akhar. Karena salah satu dari lintasan ini, yang satu dengan yang lain saling menolak yang satu dengan yang lain. Dan tekanannya berbeda antara bisikan yang berasal dari Tuhan dan bisikan yang berasal dari hawa nafsu, juga bisikan yang berasal dari setan. Masing-masing itu bisa menolak dari yang lain, dan tekanan bisikan itu berbeda-beda. Sehingga nanti kita bisa mengetahui, oh ini berasal dari Tuhan, atau ini berasal dari setan, atau ini berasal dari hawa nafsu. Apa bedanya? Nah, ini maksud dari pembahasan ini. Watsalits, untuk mengetahui atau membedakan al-farqu baina khatir khairin ibtidai wa ilhami au syaitani au hawai. Membedakan lintasan baik bersumber dari Tuhan atau dari ilham malaikat, atau dari setan, atau dari hawa nafsu. Litattabi'a ma yakunu minallah ta'ala au minal mulhim wa tajtanib ma yakunu minasyaitan. Wa kadzalika al-hawa ala gaul min man yaqul bihi. Mengapa saya harus mengetahui kebaikan ini sumbernya dari Tuhan, atau dari malaikat, atau dari setan, atau dari hawa, menurut sebagian pendapat? Supaya kamu bisa mengikuti litattabi'a ma yakunu minallah au minal mulhim, supaya kamu bisa mengikuti lintasan tersebut atau mewujudkan lintasan tersebut jika memang lintasan baik itu bersumber dari Tuhan atau bersumber dari malaikat. Wa tajtanib ma yakunu minasyaiton, atau kamu bisa menjauhi jika mengetahui lintasan baik itu berasal dari setan. Walaupun baik, tapi kalau berasal dari setan, jauhi. Karena wa in huma ma hadzakan nushi fattahimi, kata Sahibul Burdah, setan sama hawa nafsu itu walaupun keduanya membisikkan nasihat kepadamu, fattahimi, kamu harus mencurigai. Karena tidak mungkin setan sama hawa nafsu itu memiliki itikat baik kepada kita, memiliki tujuan baik, tidak mungkin. Kalau itu sumbernya dari hawa nafsu dan dari setan, fattahimi, hati-hati kamu, waspada terhadap bisikan ini. Nah, dari mana saya tahu ini bisikan kebaikan dari nasihat ini dari Tuhan, atau dari malaikat, atau dari setan, atau dari hawa nafsu? Ala gaulin ma yaqulu bihi, sesuai dengan orang yang berpendapat kalau hawa nafsu itu juga membisikkan kebaikan. Dari mana saya mengetahui? Nah, ini tujuan dari pembahasan ini. Pertama, kita mengelompokkan. Nah, tujuannya supaya kita bisa membedakan 3 hal yang saya sebut tadi, yaitu membedakan yang pertama, supaya kita bisa membedakan mana lintasan yang baik dan mana lintasan yang buruk secara umum. Yang kedua, supaya saya bisa membedakan mana lintasan buruk yang dari Tuhan, yang dari setan, yang dari hawa nafsu,
supaya saya bisa mengetahui cara menanggulanginya. Karena setiap yang lain itu cara menolaknya berbeda-beda. Dan tingkat dosis ajakan tadi juga berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, supaya saya bisa mengetahui atau membedakan bisikan kebaikan yang bersumber dari Tuhan atau bersumber dari malaikat atau bersumber dari setan atau bersumber dari hawa nafsu menurut sebagian pendapat ulama, supaya saya bisa mengikuti atau mewujudkan jika bisikan itu bersumber dari Tuhan dan malaikat, dan saya bisa menjauhi jika bisikan tersebut bersumber dari setan atau hawa nafsu. Nah, ini 3 tujuan tersebut kita mengelompokkan lintasan-lintasan hati. Nah, insya Allah cara mengetahuinya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjernihkan hati kita dari lintasan-lintasan yang tidak baik, menjadikan kita termasuk mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijaga hati kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dijauhkan kita dari was-was syaitan, dari bisikan hawa nafsu, dari segala hal buruk yang bisa menghalangi perjalanan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala yang sulit dan melumerkan segala hal yang berat agar kita bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat lahir batin dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan yang sakit di antara kita, mengampuni dosa-dosa mereka yang telah meninggalkan kita, dan memberikan tempat bagi mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala firdaus yang tertinggi tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan adab. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah bencana ini, khususnya wabah Covid, dan memberikan kebahagiaan sebagai penggantinya, kelapangan, diberikan rezeki yang halal melimpah tanpa susah, tanpa payah, memberikan kesehatan, dan menjadikan segala kenikmatan itu menjadi sarana bagi diri kita untuk mewujudkan amal taat yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri kita, ma'al lutuf wal afiyah bila bala wala balwa fil hal wal mal wal iyal fid din wad dunya wal akhirah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.